Halo, ketemu lagi di Neza Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Liputan kali ini kita akan review ikan arwana super red. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Oke teman-teman, hari ini saya main ke Maikeret di daerah mana nih? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, kita akan ngobrol tentang edukasi arwana super red nih. Boleh. Ya, oke. Nah, Mike, ini dari kapan nih main arwana? Saya main arwana mulainya 2012. 2012. Itu apa itu, hobi beli yang ukuran berapa pertama? Dulu pertama kali memang sebelum ini udah hobi binatang. Oh, binatang. Jadi ya. secara general udah suka sama yang namanya binatang. Dan orang tua itu suka ngajak dulu ke Sumeneb. Oh, benar. Nah, waktu itu pertama kali ikannya pas ikan air laut. Ya. Nah, pas mau pelihara arwana dulu pingin beli arwana silver. Jadi pertama mau beli arwana silver, pas lagi mau beli pas ke tokonya waktu itu di Depo Arwana. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Eza Vlog. Depo Arwana. Dengan Ko Aven ya, kalau nggak salah. Sekarang masih ada juga kayaknya ya. Dia kasih tahu saya yang bagus itu Super Red. Nah, akhirnya mulai sama Super Red pala langsung. Ukuran berapa? Ukurannya kayaknya 15 cm kali ya, seginilah. 15 cm. Itu pertama kali mengenal arwana super red. Ya. Dan langsung hancur. Hancur kenapa tuh? Gimana? Jadi karena kita nggak tahu care sheet-nya, kita nggak tahu cara rawatnya. Awal-awal kita pelihara kasih makan doang ya masih oke lah ya. Terus mungkin beberapa bulan ke depan karena nggak tahu rawatnya, ikan mulai jamuran, ekornya mulai pada hilang, pertumbuhannya juga nggak maksimal. Dulu tuh dibilang orang ikan saya arwananya bantet gitu. Jadi kayak mungkin badannya lontong banget ke belakang tapi nggak gede, matanya belo banget gitu. Terus berapa lama itu bertahannya itu? Sebenarnya ikannya sih nggak sampai mati ya, sampai akhirnya pun saya jual, survive. Karena habis saya lihat begitu keadaannya, saya belajar, saya cari kesana kesini caranya gimana, saya sembuhin, akhirnya bisa balik normal. Kira-kira di tahun ke 1,5-an lah, akhirnya ikan itu saya jual. Lalu beli lagi, udah langsung gede, udah 30 sentian, 30 sentian. Dari sana udah tahu ya. Dari sana udah ngerti merawatnya. Pala beli yang banyak-banyak lagi, yang gede-gede banget, yang sedang-sedang. Sampai sekarang bayi pun saya juga suka gitu. Ikut kontes gimana? Ikut kontes tahun 2014 apa 13, saya lupa inget lah. Jadi mulainya itu pas kontes tahun pertama saya masuk, pala saya nggak juara sama sekali. Nggak juara. Karena saya ngerasa ikan saya paling baik. Tapi saya masih kampungan, saya nggak pergi ke sana, nggak pergi sini. Saya nggak tahu arwana itu segitu indahnya, segitu cantiknya sampai anatominya itu beda-beda. Perasaan punya kita itu udah bagus. Udah bagus banget nih, wah udah pasti menang gitu. Pas sampai ke sana saya baru melek, beda-beda, dan saya baru tahu warna merah itu bisa sampai poin segitunya gitu, bisa sampai merah banget gitu. Saya pikir merah ya cuma merah karena lampu atau apa gitu, pink gitu. Nah tapi ternyata sisiknya yang merah gitu. Nah saya belajar lagi 1 tahun depannya comeback. Daftar lagi, untungnya dapat juara 1 waktu itu, kelas C. Ya, di IPPAE namanya dulu, di Mangga 2. Kelas C. Terus tahun depannya juara 1 kelas B. Peningkatan lah teman-teman. Hobi di rumah kan harus makin meningkat lah, harus makin jago. Terus itu mengenal ikan itu bisa merah itu gimana sih perawatannya? Pertamanya itu pasti ya, kalau kita penghobi di rumah pasti taunya tanning supaya ikannya merah, bener kan? Pasti Pak Esa juga ngerti lah. Dulu pada pertama kali belajar, saya cuman masukin lampu itu loh. Pada zaman dulu masih PLL, Philip. Ya saya masukin aja ke depannya itu. Tapi kok setelah nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok nggak merah-merah kayak yang di kontes itu. Akhirnya saya mencoba bertanya-tanya sama orang lagi, mencoba merumuskan sendiri, bisa merah. Nah, yang paling penting itu sebenarnya bukan di lampunya, tapi di mental ikannya dulu udah bagus atau belum, kalau menurut saya.
Jadi ikan itu sudah galak belum, sudah nyaman belum di rumah barunya. Kayak kita anggapan kita manusia di rumah nggak nyaman, kita pun nggak akan bisa perform kan. Nah ikan ini begitu udah nyaman dan segala macamnya, baru kita bisa taruh itu namanya pembantu lampu tanningnya tadi. Nah lampu tanningnya tadi pun kan ada banyak, ada Philips yang warna kuning, ada yang warna putih, ada LED, ada Aquasonic. Nah kalau yang paling cocok di saya itu, saya sukanya pakainya yang Aquasonic, yang T8. Yang saya suka pakai itu T8. Kenapa perbedaannya apa itu sama yang lainnya? Kalau yang PLL itu cenderung dia lebih lama kalau naikin warna ikan. Ini jadi dia beda-beda ya. Beda-beda. Ini dari Mike sendiri ya. Dari saya. Jadi setelah saya nyoba dan begini di sini begini jadinya. Kalau PLL itu cenderung lebih lama naiknya. Jadi dia builds up kayak pelan-pelan gitu, kayak merah, oranye, kuning, tiba-tiba merah gitu. Nah, keunggulannya dari ini kalau saya bilang warnanya pakem. Jadi lebih jarang naik turun. Nah, kalau yang LED ini saya belum pernah cobain. Tapi kalau penglihatan saya biasa warnanya muncul tapi tipis. Nah, lebih tipis. Jadi kalau di bawah kontes ada kecenderungan mungkin bisa drop gitu. Tapi kalau yang benar-benar jago pakai ya mungkin bisa nebelin. Nah kalau yang Aquasonic ini saya suka dia cepet. Nah tipis sama tebelnya itu di tengah-tengah. Jadi kita bisa nikmatin ikan itu udah merah dan tebel tuh waktunya lumayan cepat. Makanya saya suka gitu. Tapi itu untuk ini kita hitung pemula lah ya. Ya, pemula. Ukuran 35 lah gitu ya. Nah, bisa dari bahanan bisa merah itu tahapannya gimana sih? Kalau saya biasanya nih ya, biasanya saya beli ikan 35 cm, misalnya saya beli dari Pak Esya. Nah, Pak Esya nanti kan kirim ikannya ke saya. Saya unboxing, saya taruh akuarium saya. Biasanya ini yang paling penting di note. Biasanya orang kalau begitu ikannya nyampe langsung mau dites kasih makan. Bener dong pasti. Oh ini ikannya makan nggak sehat nggak? Sebenarnya bukan. Nggak, itu bukan indikasi itu sehat atau enggak. Justru dengan dia makan, dia kan mungkin kenyang gitu loh. Jadi nanti sekali dia makan, terus habis perjalanan jauh dia makan, pala dia perutnya nggak enak tuh. Jadi dia pala bisa nggak makan, bisa mogok makan lama. Nah selalu setiap ikan yang datang ke sini begitu sampai akuarium, saya puasakan dulu. 1-2 hari lah. Nah baru di hari ketiga saya kasih makan. Nah saya kasih makan pun nggak langsung kayak full posisi makan dia. Jadi saya kasih ala kadarnya, misalnya 3 biji udang gitu. Nanti saya lihat pelan-pelan sampai dia bisa galak banget. Nanti mungkin bisa di shoot juga ya, makannya ikan awalnya nggak gimana. Jadi begitu dia udah galak, udah adaptasi dan saya merasa dia udah nyaman sama rumah barunya, itu saya puasakan lagi. Nah saya puasakan lagi 3 hari. Hari pertama, hari kedua kita diemin. Hari ketiga saya pasang lampu tanningnya di depan. Tapi nggak saya nyalain. Jadi dia kayak puasa itu kan sebenarnya bikin dia galak. Jadi kalau kita otak-atik segala macam dia nggak begitu down mentalnya kan. Jadi pas lagi galak-galaknya kita taruh tuh. Pasang. Belum nyalain. Nah pas hari ketiga itu biasanya saya nyalain terus saya kasih makan. Jadi dia ngerti bahwa kalau di tanning itu dia makan gitu. Jadi dapat makanan. Jadi dia pokoknya pas di tanning jadinya mentalnya tetap terjaga. Nah itu tuh biasanya dengan metode kayak gitu biasanya sih 1 minggu pun udah ada perubahan. Kadang 1-2 hari pun kita udah bisa melihat perubahannya. Untuk awal itu berapa lama itu biar mungkin kalau saya selalu 24 jam. 24 jam. Kecuali kalau saya mau lihat ikannya. Kalau saya lagi jenuh, saya pingin lihat ikannya ya saya matiin. Emang efeknya ya kalau memang ikannya biasa-biasa aja udah 24 jam. 24 jam aja udah pasti. Cuman kalau disarankan kalau untuk awal-awal tanning misalnya 3 hari pertama ya jangan diganti-ganti antara lampu viewing dan lampu tanning kan jadi ceklek ganti-ganti itu biasanya bisa merusak mental dia. Oh gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau tanning itu emang tahapannya seperti itu tadi seperti diceritakan sama Mike. Bikin ikan itu mentalnya kuat. Nyaman dulu lah, nyaman di rumah. Jangan baru datang langsung tanning tiba-tiba. Iya, langsung kasih makan, langsung apa gitu. Dia pasti kan perjalanan jauh kita juga mau relax dulu, santai dulu di rumah kita yang baru. Biasanya tanning itu bisa permanen nggak atau gimana merahnya?
Kalau dibilang permanen sih udah pasti enggak ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara kita teknik ikan, kalau yang kecil ya lebih sulit. Kalau yang besar, begitu warna dia udah matang, Ya. biasanya berapa itu? mungkin 60 cm, 50 cm. Ya. Begitu dia udah matang dan udah merah, lampunya dicopot, pasti akan tetap merah. Tetap merah. Cuman kadar merahnya nggak semaksimal kalau kita masang lampu Ya, tetap terus-terusan. dia akan turun Dikit perlahan, lah, ya, dikit lah, nggak sampai putih gitu. Ya, nggak sampai. Kalau yang ikan kecil kemungkinan bisa putih. Ya. Nah, Normalnya ikan untuk di teknik itu ukuran berapa? kalau saya paling suka ukuran 30 cm ke atas. 30 cm. Ya. Nah, Kalau pakan pengaruh nggak warna? eh, kepercayaan saya sih mempengaruhi, tapi nggak tahu kan ada yang bilang nggak pengaruhin, ada yang bilang nggak. Ya. Kalau saya personally pribadi saya sukanya kasih makan udang. Enggak. Karena kita pakai logika udang itu kalau dimasak pun kan kulitnya merah. Ya. Gitu. Jadi dan saya udah coba beberapa kali. Sorry ya kalau saya beli ikan dari misalnya dari Kapuas atau Ya. dari mana yang mungkin makannya bukan udang, awal-awal datangnya ada beberapa yang warnanya pernah lihat nggak sih ikan super red arwana tapi ekornya agak coklat gitu. Ya. Nah begitu saya kasih makan udang, lama kelamaan dia mulai berubah jadi merah gitu. Ya. Jadi saya bilang ada efeknya. Efeknya, ya. Bukan artinya makanan yang lain jelek, tapi makanan yang lain itu juga ada fungsinya masing-masing. Contohnya ulet, kodok, Ya. itu untuk gemukin badannya. Nah udang kan untuk warnanya gitu. Nah, kalau udang itu dikupas nggak atau gimana tuh? Ada yang Enggak. Langsung aja Kalau yang udang beku, tetap dicairin aja. tetap sama kulitnya cangkangnya itu. Tetap semuanya sama Semuanya. kepalanya sama itunya Ya. juga. Ya. Saya punya filosofi saya mau pelihara ikan saya jadi tuannya bukan saya jadi babunya mereka. Mau makan nggak mau. Iya gitu. Nah, nih, Mike, sekian lama main arwana ini, ya. Arwana yang spesial ada nggak? Ada dong. Nah, ada ya? Ya maksudnya yang zaman dulu Ya. saya lihat spesial banget ya. Ya. Ada Ya. sih, ada. Sampai sekarang ada berapa tank nih yang Kalau di gudang ini 28. 28? Ya. 28. Jadi kalau di sini lebih banyak saya nyiapin ikan untuk kontes sih. Untuk kontes. Jadi kayak ikan-ikan yang bahan anatominya bagus saya siapin untuk kontes dan pembesaran. Jadi melihat anatomi itu yang bagus itu seperti apa sih? sebenarnya kalau Ukuran-ukuran tadi. in general lah Ya. sebenarnya. Jadi biasanya kalau di luar sana pasti kepinginnya datang-datang kalau ke seller lah. Kok saya maunya ikan arwana yang dayung panjang, kepala sendok, ekor lebar, pantat lebar. Wah itu nggak bakal ada. Ya. Sampai saya pun selama ini bermain arwana paling cuma lihat satu aja gitu. Tapi kalau dibilang spek yang bagus itu kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Ya. Gitu. Jadi memang benar yang dinilai itu ya dayung panjang, ekor lebar, kepalanya. Ya. Tapi kita harus lihat, kita nggak usah melihat semuanya harus dapat. Ya. Kadang-kadang bisa dayungnya panjang, tapi ekornya kecil banget. Ya. Ya mendingan saya yang pas-pasan semua, Pas-pasan, tapi lebih bagus nanti Bagus, ya. jatuhnya gitu Ya. loh. Dan kalau menurut saya setelah saya main sekian lama, saya bisa bilang anatomi itu sebenarnya buat saya nomor 2. Nomor 2. Nah, buat saya. Ya. Saya koleksi yang anatomi bagus karena ada keperluan di kontes. Ya. Saya sekarang lebih suka ngoleksi-ngoleksi yang udah pasti merah lah. Udah pasti gitu, merah. karena kan namanya kan super red. Ya. Ya berarti kita maunya ambil merahnya. Tapi ya bukan berarti yang sampai cacat atau Ya. gimana gitu. Asal dia super red dan bentuknya masih normal dan segala macam, pasti indah kok. Sehingga kayak nggak perlu sampai yang kita harus cari yang mahal-mahal gitu kan. Banyak pemula-pemula di sini di channel Pak Esa mungkin Ya. pikirannya kayak wah ratusan juta, miliaran gitu. Enggak juga kan. Sebenarnya ada yang kecil-kecil itu juga indah juga Pak gitu. Ya. Ya. Boleh kita review ikan-ikannya nih? Boleh. Langsung aja dah. Nah, oke teman-teman. Gerebek aja. Kita akan liput koleksi dari Make Red. Jadi selama ini kan sering main kontes nih ikan Iya. seperti apa ya? Ayo kita ikuti. Kayak apa ya?
Oke, sampai di sini dulu liputannya. Nantikan bagian keduanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.